arah sosial media sama e-commerce. Terima kasih Mas Fian sudah memberikan beberapa masukan dan membantu untuk menyusun beberapa materi yang ada di dalam karena untuk yang sosial media khususnya dengan konten Mas Fian sudah teman-teman Bapak Ibu sebenarnya sudah dapat materi ya tentang bikin konten ya. Sebelum saya ngasih materi tentang ini, Bapak Ibu ada nggak sih yang sudah baca e-booknya Mas Fian dan ada nggak yang sudah mempraktekannya? Saya mau dengar dong. Apakah sudah ada di antara Bapak Ibu yang membaca e-booknya Mas Fian terkait dengan konten? Sudah baca tapi nggak paham. Oh, sudah baca tapi belum paham. Iya. Oh, oke. Adakah yang lain yang punya kendala di sini? Sudah baca tapi belum paham? Ada lagi nggak? Oke, saya nggak bisa. Oh, ini bentar ya. Kita cek ya. Mau tanya, ada nggak? Belum ada? Belum ada, Mas. Oh, belum ada berarti yang baca ya. Nah, ini sudah dikasih tapi belum dibaca. Jadi, sebenarnya kalau sudah dibaca itu sangat membantu ya untuk materi hari ini, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk melengkapi materi hari ini, tolong dibaca e-book yang sudah di-share sama Mas Fian ya. Karena materi saya kalau saya masukin semua di sini, ini nanti akan sangat padat sekali. Ya, waktu kita sangat pendek ya. Ini aja waktu kita tinggal kurang lebih berapa menit nih? 25 menit ya. Jadi sangat-sangat terbatas lah waktunya. Oke, saya coba apa? Layarnya udah kelihatan ini presentasi saya? Jelas, Mas. Oke, siap. Saya mulai ya. Kenapa harus e-commerce, strategi pemasaran sosial media dan bentuk konten sosial media. Jadi problemnya UMKM itu adalah bingung mau promosi di sosmed, kemudian karyawan tidak cukup untuk punya tim khusus. Nah, gimana caranya apa ya? Mengatasi masalah yang seperti ini gitu. Mau masuk sosmed tapi bingung apa yang mau dilakukan di sosmed gitu kan. Lalu yang kedua, kalaupun mau masuk sosmed, tim kita sedikit sekali gitu, tidak tidak sebanyak perusahaan-perusahaan lain yang wah timnya lengkap gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan ada beberapa hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita memang harus mengubah strategi penjualan karena kalau kita bicara di internet selain di sosial media, kita fokus ke e-commerce dulu ya. Kita fokus ke e-commerce dulu. eh jadi berdasarkan data Kominfo itu tuh 45% e-commerce itu tuh dapat gitu. Lumayan tinggi ya. Transaksi e-commerce Indonesia capai 45% dari pendapatan nasional 1.200 apa ini? 1.287 triliun ya. Kemudian ada penetrasi internet tuh paling tinggi malah ada Banten, Jakarta, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa Barat dan lain-lain. Pertumbuhan e-commerce juga gede banget. Nah, Bapak Ibu udah tahu ya, e-commerce di Indonesia yang Bapak Ibu kenal ada apa aja? Saya pengen tahu nih, bisa di chat Bapak Ibu atau bisanya langsung open mic. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa apa e-commerce yang Bapak Ibu tahu? Selain Shopee, selain Shopee, Tokopedia apa? Libri. Blibli, apalagi? Kalau Alibaba itu masuk enggak ini? Masuk Zalora tuh. Bapak Ibu tahu Lazada? Tahu, Mas Nah, Adan. Lazada itu gede loh. Betul. Cuman, uh-uh. Percaya atau tidak, investornya Lazada itu adalah investornya untuk entah Tokopedia atau Shopee gitu. Jadi Bapak Ibu jangan cuman ngecekin di satu lokasi. Nah, tadi kan ada Pak Iswandi tuh, kayaknya cuman di Shopee. Jangan cuman di Shopee, Pak. Ada banyak ini, Pak. Selain selain di Shopee. Jadi di mana aja sih? Nah, ini ada Shopee ini naik turun ya posisinya ya. Ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak gitu. Bahkan lihat tuh Lazada bisa nomor 3 loh. Tapi percaya atau tidak, coba tanya di sini, siapa yang jualan di Lazada? Ada nggak yang jualan di Lazada? Bapak Ibu ada yang jualan di Lazada? Enggak. Dan Nah, selalu beli. ada pas Pak Evrando aja. Yang lainnya nggak ada pasti. Jarang lah ya. Nama yang jarang disebut itu ya. Padahal dia nomor 3. Beli-beli juga begitu. Ada nomor 4 loh. Nah, ini e-commerce ya. Ini e-commerce. Pertanyaannya adalah kalau dia B2B. Kalau dia B2B. Konveksi. Tidak jual satuan. B2B.
Menurut Bapak Ibu di mana kita harus taruh? Coba jawab Itu. di chat. Penjualan B2B nih, sasarannya perusahaan. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu taruhnya di mana? Website sendiri, ada lagi? Sosmed, ada lagi nggak? Oh itu ada Padi UMKM. Nah, bikin web. Oke. Jangan lupa, ya, jangan lupa mendaftar di LPSE, kemudian mendaftar di e-procurement perusahaan-perusahaan. Jadi misalnya itu Pertamina mau ada pengadaan, itu bisa tuh minta aja cara mendaftar e-procurement. Di mana Garuda Indonesia sama harus juga daftar e-procurement, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk yang B2B selain yang sudah diberikan informasi oleh apa teman-teman di chat tadi, itu tuh bisa menggunakan platform pengadaan online milik pemerintah maupun milik swasta, namanya e-procurement. Kalau yang punya pemerintah namanya LPSE, ya. LPSE. Nah, oh LPSE harus berbadan hukum LKPP. Yuk diurus badan hukumnya. Nah, jawabannya begitu. Ayo diurus. Bikin CVK atau PTK diurus. Pelan-pelan nanti bismillah semuanya jalan. Nah, akan tetapi, Bapak Ibu, akan tetapi, sekali lagi, faktor penentu di e-commerce, ketika kita berada di supermarket besar seperti itu, anggaplah produk kita itu seperti salah satu buah jeruk yang ada di etalase di dalam pasar. Kita tuh bersaing itu pertama kali dari sisi harga, selain dari sisi tampilan, visual produk, deskripsi, penamaan, kemudian aktivitas digital marketing, itu tuh harganya benar-benar harus kompetitif. Kalau harganya tidak kompetitif, masuk di e-commerce itu tuh seperti bunuh diri. Kenapa? Karena susah sekali pasti terjual. Tidak kompetitif. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, apa namanya? Perhatikan betul-betul faktor harga ini kalau masuk di e-commerce, kecuali kita jual di website sendiri. Dan ada nggak sih, boleh nggak sih kita tidak masuk e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, dan lain-lain? Ya boleh-boleh saja. Ada kok beberapa brand yang hanya jual di websitenya sendiri. Ada kok beberapa brand yang hanya menjual di LKPP, LPSE, atau di e-procurement punyanya perusahaan swasta seperti di Pertamina dan lain-lain. Ada. Jadi tidak mesti semuanya masuk Lazada, Blibli, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, lima hal ini yang menjadi penting, satu sampai 4 ini bisa Bapak Ibu kerjakan dengan gampang. Akan tetapi yang nomor 5 itu perlu mikir. Ya, benar-benar disiapkan dengan maksimal. Nah, kalau kita bicara digital marketing, Bapak Ibu, itu kita bicara ada 5 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah tujuan digital marketing ini mau ngapain dulu nih kita di digital marketing? Mau dapat data, mau langsung jualan, atau cuman pengen terkenal? Lalu yang kedua, siapa target audiens kita di digital? Apakah kalau misalnya sekolah itu anak sekolahnya langsung atau kepala sekolahnya? Karena kalau kita jualan susu bayi, yang kita sasar tidak mungkin bayinya karena bayinya belum bisa baca. Yang kita sasar adalah orang tuanya. Nah, itu perlu diperhatikan siapa target marketnya. Lalu kemudian tentukan platform yang tepat ya. Platform yang tepat itu kayak mau masuk di TikTok apa di Instagram, sesuaikan dengan target marketnya ya. Lalu yang nomor 4 pembuatan konten. Nah ini kita harus bikin kontennya nih. Nah untuk pembuatan konten ini sebenarnya Mas Fian sudah memberikan sampel contoh yang ada di dalam ebook yang dia sudah kirim di grup. Mungkin kalau ada waktu Bapak Ibu silakan baca dulu, nanti akan dapat banyak sekali ide untuk bikin konten. Yang terakhir di posisi nomor 5 baru kita evaluasi kontennya. Kurang lebih seperti itu. Oke, lalu kita bicara strategi digital marketing ya. Eh, Tadi ya, target audiensnya, kemudian kita bicara platform, kemudian kita bicara konten yang relevan, kemudian dukungan iklan. Nah, iklan ini taruh paling terakhir banget ya, Bapak Ibu, sebelah kanan itu. Itu nanti kalau sudah punya budget saja. Kita fokus dulu siapa nih target marketnya, kemudian ada di mana mereka, kemudian kontennya itu harus relevan, harus sesuai gitu loh. Kalau mau nyasar anak-anak muda misalnya yang sekolah-sekolah kontennya jangan serius-serius, banyakin bercanda, banyakin musik, banyakin yang asik-asik gitu. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Jadi
dalam proses pembuatan digital marketing itu perhatikan lagi target audiensnya, platform digitalnya mau di mana, lalu kontennya relevan atau tidak. Nah, Pak, saya bingung nih, mau bikin konten yang seperti apa gitu. Nah, konten pilar itu ada macam-macam, ya jenis-jenis kontennya. Tidak mesti selalu aktivitas produksi yang divideokan. Tidak mesti selalu yang divideokan itu adalah lagi proses menjahit gitu. Ada konten-konten edukasi, misalnya dia bicara tentang perbedaan antara bahan-bahan yang dipakai di kaos atau kemeja sekolah, misalnya. Ada loh kaos yang bisa antibakterial. Jadi kalian di sekolah, walaupun main kayak apa kalian main, gerak di sekolah, itu kaosmu tidak akan bau perengus, kelasmu tidak akan busuk. Kenapa? Karena dia pakai misalnya bahan bakunya itu antibakterial, sehingga walaupun keringat tidak bau. Nah itu kan kita edukasi tuh. Tapi dengan cara yang lucu dan unik. Kenapa? Karena misalnya target marketnya adalah anak-anak sekolah. Lalu ada konten-konten inspiratif, ya, menginspirasi orang banyak untuk berbuat baik, menjadi inspirasi orang banyak untuk menjadi lebih baik. Ada konten yang interaktif tuh, dua arah. Kemudian yang promosi sama testimoni. Daripada nanti bingung, kita langsung lihat contohnya saja. Oh, iya, Mas Fian ini nggak bisa diklik ya, Mas? Oh iya, tidak bisa diklik Pak itu Pak. Itu contoh thumbnail untuk depannya Pak. Oh, saya pikir sudah dimasukin ke eh, apa namanya videonya. Mas Fian masih punya linknya nggak ya? Linknya saya nggak nyimpen Pak. Oke, baik kalau seperti itu. Oke, Bapak Ibu, nanti mungkin Mas Fian minta tolong dilengkapi linknya ini ya, Mas Fian ya. Nanti bisa Bapak Ibu bisa jadi contoh di sini. eh, Paling tidak Bapak Ibu bisa dapat gambaran gitu bahwa jenis-jenis konten itu tidak hanya konten-konten yang serius gitu. Kita bisa kemudian edukasi pasar, kita bisa kasih informasi atau cerita yang menarik gitu ya. Yang penting apa? Jangan flexing. Itu yang berbahaya, jangan flexing. Kemarin ada yang flexing rumahnya di apa? Dibobol maling gitu. Jangan flexing gitu ya bahwa oh, saya sukses nih dari bisnis percetakan. Jangan. Fokus aja ke hal-hal yang bicara tentang edukasi, inspirasi, kemudian testimoni orang yang sudah order kita kita ajak ngobrol, kemudian kita kasih eh, apa sih namanya video-video kita tag gitu ya. Ini gimana nih jaketnya, oke apa enggak gitu. Mereka bikin konten kemudian bisa dijadikan juga sama Bapak Ibu sebagai konten di Instagram Bapak Ibu. Atau misalnya gini, Bapak Ibu punya contoh sampel produk, bagi-bagikan ke beberapa orang yang dikira orangnya baik, bisa bantu promosikan, sehingga mereka nanti harapannya bisa buat video dan share tentang produk itu. Masih banyak kok yang namanya influencer itu bisa ajak kerjasama dengan barter gitu masih ada untuk seperti itu. Nah, sayang sekali ini linknya tidak bisa diklik Bapak Ibu. Nanti kami akan coba tambahkan linknya jadi Bapak Ibu bisa bisa apa ya jadi bahan percontohan. Nanti saya minta tolong Mas Fian untuk link-linknya ini barangkali bisa dikumpulkan kemudian di-share di grup kira-kira seperti itu sehingga harapannya nanti begitu melihat contoh Bapak Ibu sudah bisa kebayang gitu mau bikin apa di tempatnya Bapak Ibu dan tidak perlu kalau bikin konten itu harus yang wah mewah gitu ya Bapak Ibu ya. Harus mewah banget. Nggak perlu. Yang perlu dipastikan itu adalah kontennya ini nyampe nggak mau ngomong apa itu udah jelas dan konsisten. Tidak boleh cuma ngonten hari ini, nanti habis itu hilang lagi, baru mood lagi 2 bulan lagi, baru ngonten lagi, baru bikin konten lagi. Jangan begitu, ya. Jadi kalau misalnya mau bikin konten itu ya konsistensi itu terus yang di dilakukan gitu ya. Saya coba mungkin kasih contoh. Oke, eh ini terlihat di layar Bapak Ibu nggak ya? Kalau saya sudah buka Instagram, Terlihat, Mas. oke.
Nah, ini contoh dia jualan kacamata, tapi konten-kontennya itu seperti datang bagi-bagi kacamata dengan memberikan pertanyaan ke anak-anak sekolah gitu. Ini hanya contoh saja tuh. Hai, ngantuk ya? Lumayan. Ngapain? Dengerin lagu. Ini buat kamu. Apa nih? Aduh. Kacamatamu. Sounds like kacamata ya. Tapi aku nggak pakai kacamata. Oh, itu biar pakai. Cobain dong. Wow. Ganteng. Thanks, I guess. I don't know how to react. Oh ya, aku ada pantun. Boleh. Gua nangka, gua kedong-dong. I love you dong. Oke. Nah, ini jualan kacamata tapi tidak terlihat seperti jualan kacamata karena kontennya ringan-ringan. Nah, tinggal dicari kira-kira Bapak Ibu di sana tidak mesti seperti ini ya. Aktivitas produksi juga bisa di apa masukin. Review juga ya bisa di apa dimasukin. Sebentar ya. Wah, hari ini aku mau double check nih tumbler-tumbler yang banyak banget di depan aku ini. Ini tumbler-tumbler keren yang udah kita produksi khusus untuk Istana Kepresidenan atau yang bisa disebut Gedung Agung. Pertama-tama kita cek dulu nih untuk visual dari tumbler Gaudi ini gitu ya. Nah, jadi contoh-contoh konten yang seperti itu Bapak Ibu bisa gunakan apa namanya untuk jualan gitu ya. Bahkan untuk sekedar produk baru aja. Halo guys, aku habis bikin butter nih. Kenapa? Karena aku habis dari luar kota, dari Makassar. Kayaknya berat badanku naik 2 kilo deh. Jadi aku harus diet nih dengan membuat itu butter pakai butter dari Cira Production. Nah, itu juga beberapa contoh. Kalau memang duitnya sudah lebih, sudah lumayan, maksudnya sudah bisa untuk konten branding. Kalau kalau untuk ini tuh kontennya ringan-ringan dulu, ya. Kecuali kalau misalnya sudah punya dana, baru bikin nih konten-konten yang full di branding seperti ini. Oke, saya rasa itu aja. Saya cuma kasih contoh-contoh saja. Nanti mungkin bisa di apa namanya bantu ya sama apa? Tadi kelihatan nggak ya saya putar videonya? Kelihatan, Mas. Oh ya, ya oke. Ini masih saya masih ini nggak? Masih recording screen? Sorry, masih present nggak ya? Ya, Instagram Sarah. Oh di Instagramnya Cera. Oke oke. Nah ini mungkin contoh. Tapi kalau menurut saya kalau kita tuh kontennya terlalu tinggi karena memang target market kita cukup tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar, mungkin ke konten-konten yang lebih ringan tuh ada banyak banget. Nanti Mas Fian akan bantu dari slide tadi tuh jadi contoh aja. Ah, dari saya seperti itu, kita tinggal 8 menit lagi. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau yang mau di-sharing, silahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Pian untuk materinya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan untuk resen, silakan Pak Ardi. Atau mau ngobrol, ada Mas Fian juga di sini nih. Silakan, Oh, Pak Ardi. Kalau oh saya ya, nggak bisa jawab, nanti dibantu Mas Fian ya. Karena konten siap, kreator di sini ada Mas Fian. thank you Mas Rizal. Um, ya ini sih sebenarnya saya memang untuk sosial media itu saya hampir nggak saya sentuh gitu ya. Mm-mm. Saya pakai akhir kan pernah saya pakai agency gitu ya, karena dan sekarang Ah, juga saya jadi punya agency ah, ah. gitu. Dan untuk sosial media memang saya nggak benar-benar saya nggak ini nggak kejalanin karena saya pikir juga cuman ya itu kemarin tuh sempat buang-buang uang, buang-buang waktu gitu. Ya dari situ nggak ada sales sama sekali. Ya, dan Jadi tapi Bapak kalau fokus dari kemana sekarang? di Bapak, website aja, oh berarti website ini nih. SEM SEO. Ya SEM dan SEO saya kita yang gedein di situ kita untuk budget promosinya gitu. Bahkan untuk ads juga kita pakai sekitar 300 sampai 500 ribu per hari gitu Untuk untuk ini ya, ads di mana? Di Google ya? Google. Gitu.
apakah itu udah benar gitu atau apakah tetap yang di sosial media ada konten walaupun ya sekedarnya kayak gitu Mas. Karena Oke. kayak gitu sih Mas. Nah, Ya, sebenarnya gini Pak, tergantung nanti target mm, marketnya siapa. Kalau target market ya, Bapak itu mm, apa, dan transaksinya gini, dan tergantung juga mm, transaksinya. Kalau transaksinya misalnya mm, transaksinya retail, kemudian angkanya ya, mungkin eh, jumlah volumenya banyak, tapi angkanya kecil-kecil. Misalnya kayak 2 juta, 3 juta, tapi banyak gitu transaksinya, ya, berapa orang gitu. Nah, bisa ya, saja justru sosial media itu nggak terlalu ngaruh karena orang fokus ke hasil website yang dia lihat. Nah, ya, tapi ya, begitu itu perusahaan, mereka akan melakukan multi cross check. Nah, oh, saran oke. saya tetap ada. Saran saya tetap ada, Oke. walaupun tidak begitu aktif, tapi tetap ada. Supaya apa? Oke. Begitu mereka mau ke apa ke sosmed gitu ya, dia lihat di Instagram, dia cek ke TikTok, itu tuh brand Bapak itu tetap ada di sana gitu loh. Oh, oke. Ya, Jadi tidak bisa kita cuman maksudnya, oh terkenalnya di SEM sama SEO saja. Nggak apa-apa, kita juga maksimalkan seluruh channel kan. Nah, cuman ya, nggak usah terlalu ya. effort. Ya, kurang lebih seperti itu, Oke, Pak. Jadi memang siap. apa secara prioritas tidak menjadi prioritas utama, akan tetapi nice to have, harus ada, harus punya paling tidak. Oke, 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 Mas. Oke deh. Siap. Thank you banget, Mas. Ya, emang saya juga planning karena udah mulai yang kerjasama dengan komunitas, itu juga memang Nah, kayaknya bener. harus deh. Karena mereka Eh, akan cek reputasi tuh. Iya, gitu, gitu. Oke, Jadi, like, terima kasih thank banyak you Pak banget, Ardi. Mas. Thank you banget, Mas. Juga. Nah, baik aja, Mas. Kasih, Mas. Siap. Terima kasih Pak Ardi. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya? Masih ada waktu? Satu pertanyaan mungkin? Oke, saya rasa sudah dicukupkan ya Mas ya. Terima kasih Mas Rizal untuk materinya pada pagi hari ini dan sesi sharingnya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Nanti untuk minggu ini ada materi satu lagi di hari Jumat ya Insya Allah Mas dan Bapak Ibu semuanya untuk pendampingan online 8. Jadi mulai minggu ini kita 2 kali seminggu, jadi supaya cepat selesai untuk pendampingan 11 nanti. Terima kasih semuanya, terima kasih Mas Rizal, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya izin Terima tutup. kasih semuanya. Wassalamualaikum. Salam. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.